Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kita semua. Walaupun saat ini kita sedang menyaksikan ibadah ini secara online, tapi kita percaya Allah kita Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah kita adalah Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Allah kita adalah Allah yang hadir dimanapun kita berada dan menyaksikan ibadah ini secara online. Tapi sebelum kita memasuki ibadah ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh beribadah, kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus mengingat tentang kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengucap syukur, sehingga kami mampu untuk mengatakan Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami juga mau memuji Engkau, kami juga mau memuliakan Engkau Tuhan, kami juga mau menyembah Engkau. Biarlah semua pujian penyembahan kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji Tuhan. Untuk kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, ke halamannya dengan pujian, memenuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh cita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, memenuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab
anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bersyukur kita boleh memuji Tuhan hari ini, dan kita boleh mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, di mana kebaikannya dinyatakan melalui karya salib Kristus. Karena melalui karya salib Kristus kita boleh diselamatkan, kita boleh dipulihkan, kita boleh hidup di dalam kehidupan yang baru. Dan kita mau bersyukur atas karya salib Kristus yang telah mengubahkan kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur pemeliharaan penyertaan Tuhan membuat kami tetap bersukacita dalam damai sejahtera meskipun tantangan dan pergumulan berat. Tapi kami percaya kuasa-Mu, kasih anugerah-Mu tidak terbatas. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kekasih Tuhan sidang jemaat dan para pendengar yang Tuhan kasihi dan berkati. Kita berjumpa di awal bulan September untuk mempersiapkan diri sampai kepada bulan Desember memasuki Natal. 2/3 telah kita lalui. Dan apa yang sedang kita hadapi adalah pergumulan dan tantangan dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena itu, kekasih Tuhan, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan 31. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi
Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga, aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini akan datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berbahagialah yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kekasih-kekasih Tuhan sidang jemaat, kita masih memasuki masa pandemi, yang bahkan orang sekarang bahkan dikatakan bahwa pandemi COVID-19 ini mungkin akan bermutasi. Memang kesulitan, tantangan akan datang, tetapi kita percaya benar bahwa apa yang disampaikan dari firman Tuhan jelas. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Artinya yang punya damai sejahtera itu, kita ke Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, itu sekitar 700 tahun sebelum Masehi, Yesaya telah menyampaikan dan mengatakan bahwa seorang anak telah lahir. Apakah Tuhan Yesus sudah lahir pada saat itu? Belum. Tetapi sesuai dengan nubuatan, dan kita yakin benar saudara-saudara bahwa Allah yang jadi manusia lahir dalam daging itu lahir secara manusia. Tetapi lahir di sini sebenarnya Allah sejak awalnya. Sekarang lagi orang mempersoalkan Tritunggal, Trinitas. Awal penciptaan, marilah kita menciptakan. Artinya memang keberadaan Allah, pencipta alam semesta. Jadi, kalau di sini dikatakan anak telah lahir, putra telah diberikan, itu luar biasa. Dan kata-kata itu juga sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan, karena dia adalah Raja Damai. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam rangka mempersiapkan menghadapi. Baru 3 tahun dibina, mereka hanya sedikit, masih kurang pengalaman, bahkan masing-masing masih mementingkan dirinya, siapa yang terbesar, siapa yang mau ditaruh di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu berebut. Bahkan sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga, dipertanyakan, kapan Tuhan akan melakukan pemulihan kembali? Dan saudara, jawab Tuhan Yesus apa? Sering orang mempertanyakan nubuatan itu, kapan Tuhan akan datang kembali? Tapi justru Tuhan Yesus mengalihkan kepada murid-muridnya pembicaraan
adalah menyampaikan tentang pemberitaan berita Injil, berita kabar keselamatan, daripada memikirkan kapan Tuhan mau memulihkan Israel atau kapan Tuhan akan datang kembali. Ya, betul. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus sekali lagi mengalihkan pemberitaan berita damai, berita sukacita, berita keselamatan. Itu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, keadaan murid ini hampir sama dengan kita sekarang menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kesulitan, tantangan memang akan datang. Tapi saudara-saudara, kalau kita dengarkan firman Tuhan tadi, maka Tuhan Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka tidak pernah sendiri, tidak pernah sendirian menghadapi kehidupan ini. Karena itu, dikatakan bahwa di Yohanes 14, kita kembali. Kenapa tidak sendirian? Yohanes 14, ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 27, ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tidak pernah sendiri karena ada penghibur yaitu Roh Kudus yang diminta kepada Bapa untuk mengajarkan segala sesuatu, untuk mengingatkan segala sesuatu, dan untuk menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa penolong yang lain, Parakletos itu adalah seseorang yang diutus, tidak. Karena semua utusan yang datang ke dalam dunia ini mati semua. Mau nabi-nabi, mau rasul-rasul, tidak bisa menyertai selama-lamanya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini artinya saudara bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada penolong yang lain, ada Roh Kudus, ada Parakletos, ada penghibur, ada komforter yang senantiasa menyertai kita. Mungkin saudara ingat ceritanya Elia ketika bertarung dengan nabi-nabi palsu, nabi Baal, dan mengalahkan semua nabi itu. Sesudah itu diancam oleh sesuatu yang seperti kekuatan raksasa, karena Ahab dan Isabel adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Dan mengapa saudara Elia lari? Bahkan pada satu saat meminta supaya ia mati. Karena Elia berkata bahwa aku segiat-giatnya memperjuangkan jalan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi ternyata aku pun diancam, istilahnya begitu, kalau mau dikatakan.
Saudara-saudara, jawaban Tuhan adalah bahwa Elia tidak pernah sendirian. Tuhan menjawab bahwa masih ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Dan itu kekuatan, saudara-saudara, menjadi kekuatan bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan itu, kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Betul, Dia datang dengan nama Immanuel, juga di Yesaya disampaikan, dan ketika Dia naik ke surga, Dia memberkati, aku tidak meninggalkan kamu sampai kesudahan alam. Dia akan menyertai kita. Jadi kita tidak pernah sendiri karena ada Roh Kudus. Itu yang pertama, Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya dan meyakinkan gerejanya sekarang ini bahwa ada Tuhan yang menyertai. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Jadi ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Orang kadang merasa bahagia, merasa damai kalau mendapatkan sesuatu. Entah harta, entah kepintaran, entah sesuatu yang lain. Orang akan merasa bahwa itu hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam damai sejahtera. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang diberikan oleh dunia ini itu bersifat sementara. Karena itu, apa yang diberikan oleh Tuhan, tadi Pangeran Prince of Peace, Raja Damai, memberikan damai sejahtera ku tinggalkan. Dia punya, dia adalah damai sejahtera ku berikan kepadamu. Diberikan bagi murid-muridnya, diberikan bagi gerejanya. Karena itu saudara-saudara, mengapa orang seringkali kehilangan damai sejahtera? Karena dia membandingkan dengan melihat orang lain. Dan yang sering jadi perbandingan adalah apa yang diterima oleh Tuhan, oleh orang lain itu secara materi. Akan kelihatan kalau dia diberkati, kalau dia kaya, kalau dia pintar, kalau dia masyhur. Biasanya damai sejahtera hilang karena mau membandingkan dan melihat orang lain. Mengapa? Kalau saudara dari dunia ini ada orang dapat warisan, mengapa sering berkelahi, mengapa sering tidak ada damai sejahtera? Karena takut akan kehabisan warisan itu. Tapi kalau saudara dari Tuhan datangnya, maka saudara, Tuhan adalah sumber segala kebahagiaan. Jadi kalau orang lain diberkati, orang lain mendapat sukses, seharusnya kita bersyukur. Karena Tuhan itu tidak pernah kehabisan sumber. Jadi kalau pikiran kita dunia ini, kita bisa kehabisan. Orang ekonomi mengatakan pendapatan sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya. Suatu saat sumber daya itu akan habis. Tetapi kalau damai sejahtera yang Tuhan, Dia adalah Raja Damai sejahtera itu tidak akan pernah habis. Bahkan makin keluar, makin banyak, kita makin bersyukur. Itu saudara, seharusnya gereja tidak perlu gontok-gontokan, gereja tidak perlu mungkin saling memaki, gereja tidak perlu melihat gereja yang lain. Karena kita sama-sama. Kalau gereja yang lain diberkati, justru kita bersyukur. Sekali lagi, sumber dari Tuhan tidak akan pernah habis. Mengapa kita persamakan dengan sumber dari dunia ini? Kan itu hanya jelaskan tidak seperti
yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka nanti di ayat 30 dikatakan bahwa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa. Jadi kalau kita tahu sumber damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah habis, maka makin maju gereja, makin berkembang gereja, seharusnya saling berangkulan, saling berjabat tangan, saling bersatu, supaya doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu satu. Jadi ingat saudara, sumber damai sejahtera Tuhan tidak pernah habis. Tidak seperti dari dunia ini. Karena itu saudara-saudara, setelah ada Roh Kudus, kita tidak pernah sendirian. Dan ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Kata orang ada 365 dalam Alkitab, jangan takut. Artinya setiap hari jangan takut. Ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia akan datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi saudara, kita perlu mengetahui bahwa dunia boleh bergejolak. Sekali lagi kata orang sekarang, pandemi COVID-19 ini mungkin bermutasi. Tapi yang kita tahu saudara-saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, damai sukacita, damai sejahtera itu telah diberikan, telah ditinggalkan kepadamu, kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya. Karena itu tidak perlu kita takut. Tanpa COVID-19 pun, ya, sudah menakutkan. Dengan adanya itu, mungkin orang lebih takut lagi. Padahal saudara, ada atau tidak ada COVID. Ya memang dunia ini, ada lagu yang berkata bahwa dalam dunia tak ada damai. Dunia ini penuh dengan susah. Tapi dalam cintanya Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, kekal selama-lamanya. Karena itu sekali lagi Tuhan Yesus meyakinkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Murid-muridnya dan gerejanya dibuat seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera Dia telah berikan, Dia tinggalkan dan diberikan otoritas bagi gereja Tuhan. Dan jangan takut apa yang mau diperbuat oleh dunia ini. Karena itu saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa menyongsong masa sulit mungkin benar. Masa penderitaan mungkin bisa terjadi. Tetapi saudara, kita mengandalkan sesuatu andalan yang percaya adalah Tuhan menyertai kita. Jadi cuma ada satu, kuasa Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaatnya dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan dan berhenti berbicara secara manusia. Roh Kudus urapi para pendengar untuk menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapa, kami percaya, kami tidak perlu takut karena kami tidak sendirian. Allah menyertai kami dalam seluruh kehidupan. Untuk menghadapi apapun, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang telah memberikannya kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan bukan hanya di
liturgi gereja saja. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kali kamu memperingatinya, kamu melakukannya, kamu memperingati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, saya undang jemaat untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk perjamuan kudus ini angkat tinggi roti di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita bersyukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu telah bersekutu bersatu dengan tubuh kami. Kami percaya Tuhan, anasir yang tidak berkenan dalam tubuh ini mengalir darah Kristus sehingga kami boleh sehat, prima, karena kami bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya kami akan melangkah ke hari esok dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan, menghadapi segala kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kembalilah menghadapi kehidupan yang nyata bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.